Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Ya. Ketemu hadis susani halaman 3. Al hadis susani hadis kang nomor loro. An Mas'ud an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Jadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al fajirur raji rahmatallahi taala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidi al muqniti. Al fajirur raji utawi wong kang dosa, ar-raji kang ngarep-ngarep rahmatallahi ing rahmati Allah ta'ala kang maha luhur sapa Allah iku aqrabu luweh parek ilallahi maring Allah minal abidi tinimbang wong kang ahli ibadah al muqniti kang putus asa. Jadi orang yang berdosa tapi berharap ridha Allah itu lebih dekat kepada Allah daripada orang yang ibadah tapi putus asa. Apa maksudnya putus asa? Dia beribadah terus, misalnya sholat terus tapi masih mengeluh. Saya ini sholat terus tapi kok masih belum kaya-kaya. Saya sholat terus tapi kok sering dapat musibah. Itu namanya putus asa. Maka Allah tidak suka terhadap orang yang begitu itu. Justru Allah lebih suka kepada orang yang meskipun ahli maksiat tapi dia mengharap ridho Allah. Alias orang yang ahli maksiat tapi dia sadar kemudian bertaubat kepada Allah. Paham? Ada satu hikayat cerita. Qala akhbarona an Zaidin bin Aslam an Umar ngendikos akhbarona ngabaraken maring kita kala ngendika sapa musannaf akhbarona ngabaraken maring kita an Zaid bin Aslam saking Zaid bin Aslam an Umar saking Umar anna rajulan kana fil umami al madiyati. Ono setuhune utawi wong lanang ada seorang rajul kana ono sapa rajul fil umamil madiyati ing dalem mangsa umat yang terdahulu kang wis dingin yang sudah terdahulu. Yajtahidu fil ibadati wa yushaddidu ala nafsihi. Yajtahidu teman-teman sapa rajul fil ibadat ing dalam ibadah wa yushaddidu lan nemen-nemenaken sanget nyanget banget sapa rajul ala nafsi ing atase awak dhewe ne rajul.
Wa yaqnatu lan putus asa berarti ngersula sapa rajul annasa maring menungso mir rahmatillahi taala saking rahmati Allah taala. Tuma mata mongko nuli mati sapa rajul. Nah, iki ceritane saking Zaid bin Aslam dari Umar. Ada seorang laki-laki pada masa terdahulu, umat terdahulu, dia bersungguh-sungguh beribadah, teman-teman banget untuk beribadah, tapi dia putus asa terhadap rahmatnya Allah. Tumma mata mongko nuli mati sapa rajul faqala mongko ngendika sapa rajul, berkata rajul ini, ya Rabbi, duh pangeran ingsun, mali indaka. Ma apa-apa li kang duwe kula indaka ing ngersane panjenengan. Maksudnya apa? Aku ini ditempatkan di mana di sisimu? Mali, saya ini di mana? Faqala mongko ngendika sapa Allah, jawab sapa Allah, annaru neraka. Jadi wong ahli ibadah mau, wong lanang kang ahli ibadah meninggal mati ketika ditanya, paham? Saya ini di mana tempatnya, untuk saya di mana tempatnya? Di sisimu, wahai Gusti. Jawabnya Allah apa? Neraka, ning neraka. Qala kemudian bertanya lagi rajul tadi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa aina ibadati wajtihadi. Terus di mana ibadahku dan kesungguhanku dalam beribadah? Dia takon kepingin jaluk balesan atas ibadah dan istihadnya. Faqala mongko jawab sapa Allah, annaka setune utawi sira kunta ana apa sira taknatu putus asa. Putus asa bahasane bareng ngersula. Putus asa ke bareng bahasa Jawane. Hah? Putus asa sapa rajul annasa maring manusa mir rahmati saking rahmat ingsun fid dunya ing dalem donya, jare rajul iki. Jare Gusti Allah. Wa ana mongko utawi ingsun aknatuka mutus sapa ingsun kamaring sira al yauma ing dina iki mir rahmati saking rahmat ingsun. Jadi ada cerita bahwa seorang laki-laki dia ahli ibadah, dia bersungguh-sungguh kepada dirinya untuk beribadah, tapi dia putus asa kepada rahmat Allah. Kemudian mati, setelah mati dia bertanya, di mana posisiku wahai Allah? Jawabnya di neraka. Jawab maning, takon maning. Terus bagaimana ibadahku? Bagaimana istihadku? Jawabnya Allah, bagaimana? Kamu sesungguhnya beribadah, tapi kamu putus asa akan rahmatku ketika di dunia. Maksudnya putus asa paham? Ibadah terus tapi makin Makanya ada satu hadis, man asbaha bahwa yaskiti kol ma'asikan fakaan nama yasku robbah. Fakaan nahu yasku robbah. Barang siapa yang di waktu pagi dia sudah mengeluh tentang kesulitan ekonominya, maka hakikatnya dia sedang mengeluhkan Tuhannya. Maksudnya apa? Kamu yakin dah Allah itu maha adil dalam membagi rizki? Harus yakin. Kang Moho pemberi rizki itu adalah Allah. Kalau kemudian kamu mencela terhadap rizkinya Allah karena mendapatkan rizki yang sedikit, maka secara tidak langsung kamu tidak menerima terhadap keputusan Allah. Kan begitu? Meskipun kamu ahli ibadah tapi sering menyalahkan keadaan yang itu sudah menjadi takdir Allah, maka kamu tidak dianggap tidak lebih baik. Paham? Maka Allah menjawab pertanyaan tadi, terus bagaimana ibadahku? Bagaimana kesungguhanku dalam ibadah? Ya tadi itu jawab Allah, kamu beribadah tapi kamu putus asa ketika di dunia, maka aku pun memutus kamu ketika di akhirat dari rahmatku. Maka aku pun
memutus rahmatku kepadamu ketika di akhirat. Maka kita harus mengambil pelajaran dari cerita ini, dari hikayat ini, bahwa apa yang kita terima hari ini semua adalah keputusan Allah. Tidak boleh menyalahkan orang lain, tidak boleh menyalahkan tetangga saudara, tapi kita harus muhasabah, harus introspeksi diri. Apa yang telah Allah perbuat kepada kita itu tidak lepas dari buah perlakuan kita, buah kelakuan kita, perbuatan kita. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi gitu, paham? Jawabnya sallallahu. Mudah-mudahan Allah memberikan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Allah membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alaihi. Berarti Allah membaca sholawat. Apa sholawat Allah kepada Kanjeng Nabi? Berupa rahmat. Paham? Sholawatnya Allah kepada Nabi berupa roh. Sholawatnya malaikat kepada Nabi berupa meminta ampunkan. Sholawatnya kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad dalam rangka berharap mendapat syafaat. Ini ceritanya dari Abi Hurairah. Abi Hurairah dari Kanjeng Nabi Muhammad apa? Anna rojulan, setuhune utawi wong lanang, lam ya'mal kang hale ura agawe sapa rajul khairon ing kebagusan qattu sama sekali illat tauhida angin kecuali tauhid. Ada seorang laki-laki, dia tidak pernah berbuat baik sama sekali kecuali tauhid. Kecuali dia yakin kalau Allah itu Maha Esa, Allah Maha segalanya. Tapi dia tidak pernah berbuat baik, tapi yakin kalau Allah itu Maha Kuasa. Kemudian falamma hadarahu al-mautu, mongko sawuse hadir humaring rajul apa al-mautu mati. Nah, ketika rajul itu mengalami kematian, qala ngendika sapa rajul li ahlihi maring penduduke rajul. Nah, ketika dia mau meninggal sakaratul maut, paham? Dia berkata, apa yang ia katakan? Yang dikatakan apa? Idza ana mutu, idza arekalani, ana ono, ana ingsun utawi ingsun mutu mati sapa ingsun. Fa ahrikuni bin nari, mongko ngobongo rika kabeh ni maring ingsun bin nari kelawan geni. Hatta tad'uni, sampai sehingga tad'uni dadekaken rika kabeh ni maring ingsun rimadan ing paran dadi kempung, dadi paran dadi abu, dadi lebu, paham? Sumadharuni, mongko nuli buyangno rika kabeh ni maring ingsun fil bahri ing lautan. Fi yaumi rihin, pada saat waktu yang pada waktu musim angin. Fafa'alu mongko ngelakoni sopo ahli, sopo penduduk mau kang dijaluki, kang dijalikon ngobong, ya kan? Fafa'alu fa idza huwa fi qabdatillahi ta'ala, mongko arekalane utawi rajuliku fi qabdatillahi ta'ala ing dalam kekuasaane Allah Ta'ala. Qala ngendika sapa Allah. Jadi intinya Allah bertanya, apa yang kau bawa untukku
Dan apa yang kau perbuat, yang telah kau perbuat, qala ngendika sapa rajul mukhafatuka. Geniku nawa rasa takutku kepadamu. Rasa takutku kepada wedi ningsun marang wedi maring sampean gitu kasarane. Saya ini takut kang digawa cuma tauhid wedi dumateng Allah. Faghfara lahu mongko ngampuni sapa Allah lahu maring rajul biha kelawan mukhafatuka. Berawan wedi maring Allah mau. Wa huwa sementara utawi rajul lam ya'mal khairon. Tidak pernah berbuat apapun. Lam ya'mal ura agawe sapa rajul khairon akan kebagusan qattu sama sekali illat tauhida angin kecuali tauhid. Jadi yang dibawa adalah hanya tauhid no. Iku kang gawe Allah nyepuro kepada dosa-dosanya rajul. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Maka sekali lagi jangan pernah mengandalkan ibadah jangan pernah mengandalkan kebaikan kebaikan yang kita lakukan kalau diandalkan justru tidak akan mendapat apa-apa. Kebaikan yang kita lakukan tidak perlu dibanggakan. Tidak perlu ditunjuk-tunjukkan. Karena kalau justru dibangga-banggakan, ditunjuk-tunjukkan, oleh nyumbang terus diomong-omongaken, oleh nolong wong terus diagung-agungkan sendiri. Maka menjadi baik itu wajib, tapi jangan merasa lebih baik. Nah, disinilah hakikat cerita ini bahwa jangan pernah sekali-kali kita mengandalkan ibadah kita yang kemudian kita berharap surganya Allah. Maka urusan surga neraka itu adalah hak prerogatif Allah. Paranjare Gusti Allah. Makanya dalam satu cerita Umar itu sahabat Nabi, ibadahnya tidak diragukan, imannya tidak diragukan, kemudian berjuang jihad bersama Nabi, tapi dalam kitab ini beliau masuk surga karena apa? Karena welas asih kepada makhluk Allah yang namanya usfurun, burung emprit. Artinya apa? Maka sekecil apapun kebaikan kita, mudah-mudahan itu menjadi pintu kita untuk masuk surga. Artinya apa? Kita jangan kemudian berbuat hal-hal yang negatif meskipun kecil. Justru kadang dari hal yang tidak kita sadari itu akan menjadi sesuatu yang berharga kalau itu berupa kebaikan. Paham? Mudah-mudahan kita senantiasa menebar kebaikan untuk orang. Karena dalam hadis pertama, dihafalkan ini nanti. Hadis pertama apa? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Irhamu mang fil ardi yarhamukum mang fis sama. Dihafalkan itu. Orang yang mengasihi maka Allah akan membalas kasihnya. Paham? Orang yang mengasihi maka Allah akan mengasihi juga. Maka kasihanilah makhluk yang ada di bumi yarhamukum mang fis sama. Maka makhluk yang ada di langit bakal mengasihimu. Mewelasi kamu kalau kamu mewelas kepada makhluk. Makhluk itu siapa? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, semuanya dikasihi. Karena mereka punya apa? Punya nyawa, dikasih. Paham ya? Tidak boleh merusak lingkungan. Mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah.